Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Semi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, yaitu melanjutkan materi yang kemarin. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas yaitu fungsi utama tulang bagi tubuh kita, yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif, kemudian pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, untuk struktur tulang manusia, yaitu ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Macam-macam tulang pada sistem rangka, yaitu ada tulang panjang, misalnya yaitu tulang lengan atau humerus. Yang kedua adalah tulang pipi, misalnya yaitu tulang dada atau sternum. Yang ketiga adalah tulang pendek, misalnya yaitu tulang ruas jari atau falang. Dan yang keempat yaitu tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Nah, untuk macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya, yaitu ada tulang lengan atas, tulang punggung, tulang ruas jari kaki, dan tulang dada. Nah, anak-anak, untuk proses perkembangan tulang atau proses osifikasi tulang bisa kalian perhatikan ya pada gambar ini. Untuk selanjutnya yaitu sendi. Nah, sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis, yaitu misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Nah, bisa kalian perhatikan ya, ini tulang tengkorak ini kan tidak bisa digerakkan atau dinamakan sendi mati. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi peluru yang menghubungkan antara tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya yaitu sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, antara tulang pinggul dan tulang paha. Kemudian untuk sendi Ensel, tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya yaitu sendi pada siku dan lutut. Nah, kalian perhatikan ya gambarnya. Selanjutnya yaitu sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya yaitu persendian pada tulang tengkorak dengan tulang leher. Untuk selanjutnya adalah sendi pelana, yaitu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi pada pangkal ibu jari. Untuk selanjutnya yaitu sendi geser, sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Nah, prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contoh yaitu tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan ini adalah kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi dan mekanisme kerja dari otot bisep dan otot trisep. Nah, ini bisa kalian perhatikan saat otot bisep berkontraksi itu seperti apa. Nah, ini otot trisep relaksasi. Nah, saat otot bisep relaksasi, maka otot trisepnya
kontraksi. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang pertama yaitu riketsia, terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Nah, riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti gambar di samping. Untuk penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Untuk selanjutnya adalah osteoporosis, disebabkan karena kekurangan kalsium, umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah. Selanjutnya adalah artritis, yaitu penyakit pada sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Untuk selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, salah satu penyebab patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Selanjutnya adalah kelainan kifosis, lordosis, dan skoliasis. Silahkan kalian perhatikan gambar ini ya, perbedaannya. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, berikut ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak, ini tadi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.